Kalau saya bicara harus begini-begini dari sisi sepak bola, nanti saya sok tahu kan. Situ pelatih bukan katanya. Cuma saya ingin proses yang benar aja. Proses yang benar itu karena akan menjadi sustain gitu. Sekarang pertanyaannya kan seperti saya tadi. Saya bukan bicara anti naturalisasi, tapi apakah naturalisasi ini akan jadi kebijakan yang terus-menerus? Kan enggak. Sampai kapan naturalisasi, berapa banyak, ini perlu karena kita kan temanya ini juga Bang. Saya mau beritahu Bang, kita U17 itu Bang tiap tahun Piala Dunia. Berarti tiap tahun kita butuh 25 pemain minimal. Artinya tiap tahun 25 regenerasi nih Bang. Sementara U20 itu tiap 2 tahun. Artinya tiap 2 tahun kita harus punya stok lagi nih. Jadi kita sekarang ini kalau untuk mencapai sampai dari U17 sampai senior, kita mungkin butuh sekitar 120 pemain timnas. Bayangkan 120 pemain timnas. Berapa orang naturalisasi itu? Bukan, dari mana kita cari? Artinya, dari mana kita cari? Makanya kita cari nih, di Indonesia mana, di Papua di mana, di Aceh di mana, dan sebagainya. Sampai ke ujung dunia pun kita akan cari. Walaupun penduduk Indonesia 300 juta? Iya, karena pemain bola kan bukan seperti yang gampang Bang, karena dia punya harus dari usia 8, 9, dan sebagainya. Nah, jadi kami akan cari dari seluruh Indonesia dan sampai seluruh dunia Bang. Dicari, karena kita butuh 120 pemain timnas dari kelompok usia tadi. Pemain yang bagus, bukan hanya pemain yang terseleksi. Dan terseleksi, jadi ini karena kita harus akan ikut seleksi Piala Dunia mulai dari U17. Jadi kita bukan main-main nih, nggak bisa sepele-sepele. Makanya 120 pemain dilakukan, dicari, maka yang di dunia pun dicari Bang. Pokoknya siapa? Neneknya darah Indonesia ya, ambil. Sampai kapan akan menaturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia? Ya kalau bagi saya jawabannya simpel, ya selamanya. Selama memang masih ada stok pemain keturunan Indonesia, kenapa enggak? Timnas negara lainnya juga melakukan hal yang serupa kok, nggak ada masalah juga. Kalau kita melihat tim-tim usia muda, di negara lainnya juga sama. Mereka mencari ada atau tidak pemain mereka yang punya garis keturunan negara mereka ya, yang bisa membela timnas negara mereka. Jadi nggak ada masalah juga. Dan menurut saya ini harus berkesinambungan. Dan banyak juga yang bingung kok untuk timnas U19 dan sebelumnya juga untuk timnas U16. Kok memakai pemain-pemain keturunan Indonesia, kenapa tidak pemain-pemain lokal? Ya stoknya dari mana bos yang berkualitas, ya kan? Coba kasih dong referensi, ya kan? Karena targetnya ini kan cukup tinggi ya. Dan justru lebih banyak sekarang pemain-pemain keturunan Indonesia yang ingin membela timnas Indonesia. Bukan untuk mencari popularitas, sama sekali bukan untuk mencari popularitas, tapi mereka memang punya niat yang baik untuk bisa membela timnas negara leluhurnya. Nggak ada masalah, kita harus welcome mereka dong. Asalkan mereka punya garis keturunan Indonesia, dan yang kedua, mereka punya kualitas. Kualitas sesuai dengan kebutuhan dari timnas kita. Indonesia, kan sekarang kita tahu di eranya Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, ya segala sesuatunya bisa dipercepat lah ya. Dan dia juga memang sangat peduli dengan perkembangan timnas kita, baik itu timnas senior, timnas U19, dan juga tentunya timnas U16. Maka itu masing-masing pelatih diberikan target agar bisa dipenuhi. Dengan demikian, kita tahu bahwa para pemain juga akan bisa fokus untuk mencapai target-target tersebut, teman-teman. Jadi, dengan program jangka panjang seperti ini yang kita harapkan, akan lebih banyak pemain keturunan Indonesia yang bisa membela timnas Indonesia untuk meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia. Bukan untuk menutup peluang bagi para pemain kita yang bermain di kompetisi domestik agar bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Jadi nanti siapapun yang ingin menjadi bagian dari timnas Indonesia harus bisa bersaing, dan pada saat dia diberikan kesempatan, harus bisa memberikan performa terbaiknya. Dan saya yakin, semua pelatih yang melatih timnas Indonesia, baik di level senior, U19, dan juga U16, tiga-tiganya ada profesional. Mereka akan melihat pemain mana yang perform, maka pemain tersebut yang akan mendapatkan tempat sebagai pemain inti atau juga akan bisa menjadi bagian dari skuad. Orang bola kita ngomong ya bersaing dong. Pelatih kita bersaing dong, pelatih asing. Pemain kita bersaing dong. Iya, bersaing. Sekarang pertanyaannya, toolnya apa? Sebagai orang bola, sebagai elit sepak bola, toolmu apa kasih sama anak-anak kita itu supaya bersaing itu? Kompetisinya dirapikan nggak? Klubnya dirapikan nggak? Pembinaan usia mudanya dirapikan nggak? Gitu. Kalau sekarang Sinteyong ngomong, tiba-tiba nyeletuk soal 8 pemain asing nggak apa-apa, itu kan sebenarnya tanda tanya. Kenapa Sinteyong tiba-tiba ke situ ngomong? Iya, kalau saya sih agak, kenapa dia ngomong begitu ya? Lalu misalnya, ya pokoknya harus pembinaan usia muda harus dikuatkan. Ya itu mah nggak perlu Sinteyong ngomong juga semua orang tahu gitu loh. Hah? Semua orang sepak bola di Indonesia yang pernah ngurus bola juga tahu. Nah persoalannya bagaimana memboosting itu, memperbaiki itu gitu. Kalau Indra Safri ngomong bersaing dong, tahu bersaing. Jadi ini soal komunikasi seperti apa yang saya lihat simpang siur, nggak karuan, gitu loh. Saya ngomongin bola, komentator lain ngomongin saya gitu kan. Harusnya kalau argumen saya salah, dia keluarin aja argumen yang menurut dia benar gitu. Lalu kita akan menguji argumen-argumen itu. FIFA itu sangat global pemikirannya. Ya karena FIFA tahu sepak bola ini olahraga nomor 1 di dunia. Artinya apa? FIFA juga berharap
Kenapa Presiden Gianni juga datang tadi berharap, Indonesia naik kelas gitu dengan transformasi yang sudah dijalankan. Sama, FIFA juga berharap kompetisi level sepak bola dunia ini makin hari makin seimbang. Gitu. Nah ini yang sama, ini poinnya. Makanya saya bilang kalau kita bicara naturalisasi sebagai panandor, saya nggak setuju. Kenapa? Kalau kita lihat Prancis, namanya Mbappe. Itu kenapa nggak Luis atau Ferrari gitu? Yang harus dibangun, liganya juga harus menghasilkan pemain. Kalau ada pemain Indonesia di luar negeri yang punya merah putih, ya ingin bermain, ya kita harus welcome karena ini. Tapi it's not about money. Nah kalau semuanya uang, ya saya enggak. Karena buat saya merah putih penting. Habis itu ada bonus, ada macam-macam. Ya itu reward pemain. Gitu. Ada pemain Inggris tiba-tiba jadi tim nasional Jerman. Emang seperti itu. Gitu. Tinggal kesempatannya kita tadi harus punya program yang baik. Ada grassroots, ada liga, ada tim nasional. Sekarang kita bicara kembali, misalnya contoh nih, saya akan setback sedikit. Kembali untuk U17, U20. Ya, kita lagi siap ini. Coach Indra, Coach Nova lagi mempersiapkan. Kenapa? Kalau ini terputus U23 kita, belum tentu, kan tadi saya bilang generasi emas, ini belum tentu U20, U17 kita generasi emas juga. Tapi apakah gara-gara itu kita terlena hanya tim ini yang bawahnya nggak siapin? Nah ini nggak boleh. Dan gini, kejuaraan dunia sepak bola, FIFA sudah memutuskan sekarang yang U17 tiap tahun. Dan U20 ini 2 tahun sekali. Jadi kalau kita tidak berpacu dengan dunia, sepak bola kita makin ketinggalan. Selama kita komit, kapan liga bermain, kapan FIFA Matchday, kapan tim nasional bermain dan lain-lain. Kita harus duduk. Gitu. Nggak mungkin sekarang kalau kita berdebat ya, tidak dengan tadi program yang sama untuk menyeluruh. Nggak mungkin. Dan bahkan ingat loh, kita tuh ada peraturan liga yang berjalan tahun ini, ingat. Klub liga harus memainkan satu pemain di timnya U23. Minimal 45 menit. Ada aturan itu, tidak ada di negeri lain. Itu artinya apa? Ya kita membangun juga tadi grassroots. Nih untuk liga tahun depan saya udah bilang, saya mau di Liga 2 ada 2 pemain U20, di Liga 1 ada pemain U20. Kalau kita lihat di seluruh dunia yang namanya federasi fokus kepada tim nasional. Liga itu dikelola secara profesional, ada campur tangan daripada stakeholder private sector. Bagaimana grassroots itu people, masyarakat. Tinggal bagaimana kita sebagai PSSI mensinkronisasikan semua keinginan stakeholder menjadi satu kalender besar. Tidak mungkin kita membangun sepak bola kita hanya PSSI sendiri, nggak mungkin mampu. Kita ada Asprof, ada klub, ada pemerintah daerah, ada sekolah-sekolah. Ya, tapi ini kembali tim nasional yang kita prioritaskan. Tapi untuk membangun grassroots liga kita perlu stakeholder. Kita akan coba perbaiki. Tapi gini, bertahap. Tahun ini kita fokus tim. Ini pertama kali loh sih. Tim nasional ini training center U17, U20, U23 senior berjalan secara bersamaan. Regulasinya ada, tapi kan baru sekarang ini yang kuat, yang masif, yang strong gitu. Kemarin enggak kok. Bukan berarti belum pernah ada. Gitu. Pernah dari 2010 tuh. Kalau kita mau ambil gampangnya kan Gonzales, Irfan Bahdi. Tapi kan nggak masif seperti sekarang gitu loh. Nah, ini kan yang kita mau dalam konteks sepak bolanya, satu mengenai pemain kitanya sendiri. Ya jangan cuma orang bola kita ngomong, ya bersaing dong. Pelatih kita bersaing dong, pelatih Asia. Pemain kita bersaing dong. Iya, bersaing. Sekarang pertanyaannya, toolnya apa? Sebagai orang bola, sebagai elit sepak bola, toolmu apa kasih sama anak-anak kita itu supaya bersaing itu? Kompetisinya dirapikan nggak? Klubnya dirapikan nggak? Pembinaan usia mudanya dirapikan nggak? Gitu. Jadi saya ingin mengatakan begini, naturalisasi yang kami lakukan sekarang itu tidak membunuh pembinaan. Kami lagi mengajak pulang anak-anak bangsa yang ada di luar untuk kembali ke Indonesia, ya kan? Tanpa membunuh talent-talent yang ada dalam negeri. Kenapa saya bilang? Ada 30 atau 25 orang yang dipanggil. Kalau cuma 5, itu kan ada kesempatan 20 pemain lagi. Itu satu. Kedua, saya melihat selalu kita manusia, kalau dikasih lawan, challenging, itu timbul motivasi. Nah, kalau ini terjadi, motivasi ini terjadi, kan mengangkat talent yang sebenarnya yang dimiliki oleh setiap individu. Ya kan? Tapi kalau kita manja, terus kita anti orang asing misalnya, Mas, hari ini sepak bola sudah kiblatnya modern. Jadi tidak ada lagi yang namanya border, batasan. Ada orang mengatakan begini, orang Prancis itu kan bukan datang dari luar, tapi dia besar di Prancis. Ya iyalah, karena dia datang ke Prancis. Kalau negara kita kayak Prancis, orang juga datang ke kita. Nah, kita karena sama kayak negara Afrika, maka orang kita pergi keluar. Maka banyak di Prancis yang tidak main di Prancis atau dia pergi ke sana. Ada satu contoh, keluarga Boateng. Yang satu main di Jerman, yang satu main di Ghana. Itu contoh-contoh yang saya katakan naturalisasi hari ini bukan sesuatu lagi big news. Sudah menjadi kebutuhan. Tapi inilah menjadi asimilasi kerjasama antara pemain lokal dengan pemain yang bermain di luar. Itu. Kedua,
yang harus diperhatikan, pemain lokal kita dengan adanya pemain yang besar di Eropa bertemu dalam sebuah tim, contoh timnas, maka dia melihat, oh Pratama, oh Asnawi atau siapa nanti, bagus, gua rekomen deh main di Eropa. Contoh, Asnawi, apa bisa bermain di Korea kalau STY bukan pelatih kita? Nah, koneksi-koneksi seperti ini juga harus dilihat. Jadi harus dilihat lalu dari kacamata yang positif. Nah, saya yakin ya, kalau memang ada pemain lokal yang saya setuju dari awal dengan STY, kami tidak mau mengambil pemain ini kalau levelnya di bawah pemain lokal, karena di kita banyak sekali pemain. Dan memang kalau kita mau ambil di semua posisi, tapi itu nggak fair juga. Makanya sekarang kita ambil, Coach Sintayong mengatakan begini, saya mau ngambil dengan kualitas yang saya mau. Jadi maksud saya, benang merahnya, negeri ini nggak pernah kekurangan bakat hebat. Sekarang kalau Anda tanya, Boaz Solosa di usianya sama seperti Rafael Struijk sekarang, hebat mana? Dalam hal menciptakan peluang dan menciptakan gol, Boaz Solosa. Siapa yang nggak ngeri sama Boaz Solosa? Evan Dimas, di masa hebatnya, berani nggak bersaing sama Tom Haye? Berani kalau misalnya. Evan Dimas itu hebat loh, keren. Di masa jayanya ya, bukan lihat sekarang ya. Luis Milla kan pernah bilang, kalau lu lahir di Spanyol, La Liga kamu mainnya. Lihat aja footage Evan Dimas 2013 sampai 2015. Ngeri tuh pegang bolanya. Iya. Cuman kita hati-hati. Misalnya, bukan saya loh ya. Egy Maulana Fikri. Beberapa teman-teman komentator kan bilang apa? Lionel Messi-nya Indonesia. Wah, segala macam lah, wonder kita segala. Kelok 9. Bukan mulut saya yang ngomongin. Kenapa? Karena kita memang harus berhati-hati sebagai komentator, sebagai pengamat, memuji pemain muda. Kalau kita bandingin dengan sekarang, pakai jersey nomor 10, cadangan, main menit-menit terakhir. Kan pertanyaan kita, kalau kita mau jadi kemana Lionel Messi Indonesia itu? Hah? Jadi hati-hati dengan pola komunikasi yang kita mainkan. Sebagai komentator, sebagai reportase, saat memuji jangan ingin bombastis agar heboh gitu. Ada dampaknya loh. Kemana itu anak? Kenapa? Karena sepak bola nggak pernah linear. Anda 20 hebat, apakah kemudian 25 akan tetap begitu? Ada faktor lain loh yang jadi hantu, cedera, dan lain-lain. Enggak apa-apa, saya tidak posisi gak usah, enggak. Tapi desain memikirkan timnas itu harus bagus. Kalau itu sebagai suntikan, bukan yang utama, berarti kita masih punya concern pada ini. Enggak, sebetulnya simpel aja. Tentu kita berterima kasih buat mereka yang punya darah Indonesia mau balik lagi main. Tapi persoalannya, saham sepak bola kita, pada yang 8 pemain semalam lawan Irak, itu apa saya tanya? Saham sepak bola kita. Hernando Ari, Rizky Ridho, Marcelino, kita merasa saham sepak bola Indonesia ada di situ. Lewat Persebaya, lewat Persija, lewat Semarang, atau apapun. Tapi mereka yang naturalisasi itu kan saham sepak bolanya adalah mereka dibesarkan oleh sepak bola negeri di mana mereka dibesarkan. Mau mereka balik lagi? Ya, kita hargai. Terima kasih. Mereka mau bermain untuk tanah leluhurnya. Let's say begitu. Tapi bicara membangun sepak bola, kan nggak cuma timnas yang harus dibangun. Saya sebagai orang yang menjalani kehidupan sepak bola, saya hanya mau mengingatkan,